Menuju acara yang selanjutnya yaitu inti. Menuju acara yang selanjutnya yaitu inti yang akan dibawakan oleh Bapak Romadini. Pada waktu kami persilakan. Mic-nya dimatikan ya, jangan dihidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah mana alaina baitul Islam wa rasala rasulahu bitil haq asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa kulli sahabati Rasulillah ajmain, amma ba'du. Anak sekalian yang dirahmati Allah dan seluruh siswa-siswi kelas 7 sebagai peserta MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Muhammadiyah 60-an yang berbahagia karena selalu mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah, sehingga pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui media, melalui HP, laptop, dan lain sebagainya. Yang pertama, anak sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita masih sehat, masih kuat untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua kalinya, salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai suri teladan bagi kita, dan Nabi yang pada yaumil akhir nanti kita tunggu pengakuannya atau yang sering dikenal dengan syafaatnya. Mudah-mudahan pada yaumil akhir nanti kita termasuk dari orang-orang yang diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kami lanjutkan pada materi MPLS pada hari ini, yaitu dengan materi Al-Islam. Ya. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Rohmadoni Soleh. Ya. Saya salah satu Dewan Guru di SMP Muhammadiyah 60-an. Kebetulan saya mengampu di bidang studi pendidikan agama Islam. Ya. Dan juga pada pagi hari ini saya kebagian untuk menyampaikan tentang Al-Islam. Ya, pada materi MPLS. Dengan tujuan agar anak-anak tidak terjadi kesalahpahaman atau kebingungan. Ya. Artinya kebingungan bagaimana wong sudah Islam kok masih ada materi Al-Islam. Ya. Maka di sekolah kita, di sekolah Muhammadiyah ini, untuk materi PAI itu disebut dengan Al-Islam. Ya. Jadi bukan materi agama, tapi materi Al-Islam. Ya. Karena kalau menggunakan materi agama, pelajaran apa agama? Karena di Indonesia itu banyak agama,
Sedangkan kita di Muhammadiyah itu hanya satu, yaitu adalah agama Islam. Sehingga kita menggunakan al-Islam. Sebelum itu maka kita harus memahami dulu mengenai al-Islam. Ya. Kenapa dikatakan dengan al-Islam, bukan Islam saja, walaupun agama kita adalah Islam. Ya. Al-Islam secara etimologi, secara bahasa, ya, secara bahasa itu berarti adalah al-inqiyadu, yang artinya adalah tunduk. Ya. Artinya adalah tunduk. Islam berasal dari kalimat atau berasal dari kata salamah atau silmu, ya, yang artinya adalah terbebas dari wabah atau terbebas dari celah baik secara lahir maupun batin. Ya. Jadi al-Islam bila kita lihat dari arti bahasanya itu artinya adalah terbebas dari wabah, dari celah baik secara lahir maupun secara batin. Ya. Kata Islam berasal dari kata salima. Salima artinya adalah selamat. Ya. Maka dari kata salima itu terbentuklah kata yang disebut dengan aslama, ya. Aslama yang artinya adalah menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Ya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya bahkan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Ini arti dari kalimat aslama, yaitu kita menyerahkan, kita pasrah kepada Allah. Dari kata aslama itulah terbentuk kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siap patuh pada seluruh perintahnya dan larangannya. Ini. Di dalam Al-Quran, kata bermakna Islam terambil dari akar kata 3 huruf, yaitu salama, sin, lam, mim. Disebut sebanyak 73 kali, baik dalam bentuk fi'il, yaitu kata kerja atau masdar, maupun isim. Ya. Jadi kalau kita urut-urut di dalam Al-Quran, kitab kita, itu kata Islam akan menemukan banyak sekali. Ya, ini. Selanjutnya, kita sudah menyampaikan pengertian al-Islam dulu. Kita lanjutkan pada agama kita, yaitu Islam. Agama kita memiliki sumber. Ya, memiliki sumber. Sumber yang harus kita patuhi. Jadi Allah, teman-teman sekalian ketahui, Allah itu menciptakan kita, menciptakan manusia itu dengan berbagai hal yang sudah Allah cukupkan di dalamnya. Jadi kalau diibaratkan manusia itu jadi kalau diibaratkan manusia itu adalah sebagaimana kereta api.
Ya Allah menciptakan manusia itu sebagaimana kereta api. Selanjutnya ketika ada kereta api itu harus ada rel, ya, yaitu sebagai rel kereta api. Apakah cukup kereta api dengan rel saja? Kira-kira kalau pada anak-anak ketika ditanya apakah cukup ada kereta api dan rel saja, maka jawabannya pasti belum cukup. Maka kereta api itu perlu rambu-rambu. Ya. Maka di dalam lintasan kereta api pasti ada rambu-rambu. Ini saya mengibaratkan kepada manusia. Ya. Allah menciptakan manusia, itu juga Allah menciptakan relnya. Juga Allah menciptakan rambu-rambunya. Jadi sebagai manusia ketika dia bisa atau berjalan sesuai dengan relnya dan rambu-rambunya, maka manusia itu akan selamat sampai tujuan. Bagaimana dengan kereta api? Ketika kereta api dia berjalan pada relnya dan mengikuti rambu-rambunya, maka kereta api itu juga akan selamat pada tujuan. Terus untuk manusia, apa rambu-rambu dan relnya itu? Untuk manusia, relnya adalah agama kita, yaitu agama Islam. Ya. Jadi agama Islam itu sebagai rel. Jadi kalau ada manusia mengikuti agama Islam dengan baik, terus di sana dia juga mengikuti rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Yaitu sunnah Rasul atau yang sering kita dengan hadis. Ya, ini. Maka manusia itu akan selamat. Ya, sampai tujuan. Terus kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau ada manusia itu tidak mengikuti relnya, tidak mau mengikuti rambu-rambunya, maka bisa dipastikan manusia itu tidak akan selamat. Ya. Karena tujuan kita adalah selamat. Ya. Selamat di dunia wal akhirah. Selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Nih. Karena sungguhnya harus kalian, manusia itu tidak terlepas dari yang namanya hidayah. Hidayah yang diberikan Allah kepada kita itu sungguh banyak. Ya. Bahkan ketika manusia diciptakan pertama kali, ketika manusia itu dilahirkan, Allah sudah memberikan hidayah yang pertama. Ya. Yaitu hidayah apa? Allah memberikan hidayah kepada anak yang baru lahir, yaitu hidayah tabi'i, yang dikenal dengan hidayah yang asli. Hidayah yang tidak perlu belajar. Apa contohnya? Ketika anak bayi ingin meminum ASI ibunya, anak kecil tanpa diajari, dia sudah bisa langsung minum dari air susu ibunya. Coba anak-anakku sekalian bayangkan, kalau ada anak kecil, anak bayi yang baru lahir, sama Allah tidak diberi yang namanya hidayah tabi'i itu. Hidayah untuk minum air susu ibunya. Kira-kira anak bayi itu bisa lahir atau tidak? Pasti jawabannya tidak akan. Ya. Bagaimana repotnya seorang ibu ketika harus mengajari anaknya untuk minum air susu ibunya? Bagaimana repotnya ibu untuk mengajari anaknya untuk menangis? Kira-kira bagaimana? Ya. Ini.
Terus selanjutnya ketika anak-anak sudah mendapatkan hidayah itu, dengan berjalannya waktu, seorang bayi itu akan mendapatkan hidayah yang kedua, yaitu hidayah hawas. Apa itu hawas? Yaitu hidayah panca indera. Jadi anak kecil itu mulai panca inderanya mulai pelan-pelan akan tumbuh. Mulai dari gerakannya mulai bertumbuh, perasaannya mulai tumbuh. Ya. Bagaimana ketika kalian dulu ketika kecil tidak bisa memegang dengan benar? Bagaimana ketika dulu sampean tidak bisa berbicara dengan benar? Dengan hidayah yang kedua ini kita bisa berbicara. Kita bisa menggerakkan anggota badan kita. Apakah cukup manusia hanya dengan dua hidayah itu? Ternyata tidak cukup. Allah memberikan hidayah yang berikutnya, yaitu hidayah aklun, hidayah akal. Ya. Jadi Allah memberikan hidayah yang ketiga, yaitu akal. Manusia diberi akal. Manusia harus menggunakan akalnya. Ya. Karena ketika ada manusia tidak mau menggunakan akalnya, maka manusia itu bisa disamakan dengan hewan. Karena perbedaan manusia dengan hewan itu hanya berada pada akal. Ya. Jadi sekalian, kita sudah diberi sama Allah itu hidayah akal. Mari kita gunakan. Apa gunanya akal? Kita gunakan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kita pilah. Ya. Ketika kita melihat sesuatu, ketika kita mendengar sesuatu, kita gunakan akal kita untuk memilah itu. Ketika kita mendapatkan sesuatu, umpamanya sekarang kita zamannya medsos, ya. Zamannya medsos, kita gunakan. Kita mendapatkan kabar dari Facebook, WA dan lain sebagainya, kita pilih kabar itu baik atau buruk. Ya. Jangan sampai kabar yang kita dapat, berita yang kita dapat langsung kita share. Ya. Ini sungguh ketika kita melakukan itu tanpa kita memfilter, tanpa kita menyaring dulu, maka takutnya kalau hal itu sampai terjadi yang namanya kebohongan, fitnah. Ya. Jadi fitnah kita sebar-sebarkan, maka kita akan mendapatkan ganjaran dari apa yang kita lakukan. Karena dengan kecanggihan teknologi sekarang itu, kita lebih mudah untuk melakukan yang namanya ada yang menyebut dengan dosa jariah. Ini kasihan nih, dosa jariah. Dosa yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Kenapa? Kita sudah menyampaikan kebohongan di medsos. Yang terjadi adalah kebohongan itu akan terus menyebar, ya, tanpa disaring lagi, terus menyebar sampai terus semakin banyak, maka yang tersebar dari berita yang kita kirimkan akan semakin banyak. Maka untuk menghadang, untuk memfilter dari akal kita, Allah memberikan hidayah yang berikutnya, yaitu hidayah din, hidayah agama. Jadi akal kita yang kadangkala akal itu jalannya sangat cepat, bahkan saking cepatnya bisa melampaui orangnya. Ya. Orangnya baru berjalan 1 kilo, akalnya sudah berjalan berkilo-kilo. Kalau tidak kita batasi, tidak kita hadang, tidak kita kita filter, maka akal itu bisa tersesat. Maka Allah memberikan hidayah din, hidayah agama. Ya. Jadi hidayah agama itu diberikan kepada kita untuk memfilter itu, untuk membatasi akal kita biar berjalannya tidak sembarangan. Ya.
Ini. Di dalam hidayah agama ini Allah juga memberikan sebagai patokan, sebagai sumber hukum agar kita tidak melampaui itu. Apa itu? Sumber hukum adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran jelas. Insya Allah kita sudah tahu semua. Sudah sering membaca, bagi yang membaca tapi ya. Nih. Insya Allah setiap rumah itu ada. Bahkan ada yang satu rumah itu Al-Qur'annya melebihi jumlah orangnya. Kira-kira itu dibaca apa enggak dengan anak-anakku? Ya. Apakah dalam satu hari itu kita pernah terlupa untuk membaca? Ya. Atau kita bahkan terlupa dalam 1 tahun tidak terbaca? Ketika ditanya, punya Al-Quran, punya, dibaca Pak, kapan? Ketika bulan Ramadan. Saudara sekalian, kita sebagai umat Islam, ya, maka kita tekadkan dalam diri kita, dalam 1 hari kita itu jangan sampai tidak pernah tidak sama sekali membaca Al-Quran. Ini tidak sama sekali membaca Al-Quran, walaupun 1 ayat. Jadi kita tekadkan di dalam diri kita dan diri anak-anak sekalian, tekadkan dalam 1 hari itu jangan pernah tidak membaca Al-Quran sama sekali. Sak nemen-nemene 1 ayat, sak nemen-nemene itu. Berarti kalau ada yang baca 1 ayat per hari itu nemen. Kalau tidak baca belas berarti ngisore nemen. Ya. Apa ya contoh dalam 1 hari kita buka, kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul adzim. Ya, itu kan 1 ayat. Jangan sampai kita tidak pernah membaca sama sekali. Atau Al-Quran kita yang kita punya itu sampai hanya berada di bopet dengan rapinya. Maka kalau ada anak-anakku sekalian punya Al-Quran dalam masa waktu 1 tahun, Al-Qurannya masih mulus, ini perlu dipertanyakan ini. Al-Qurannya kira-kira dibaca apa enggak ini? Ya. Jadi Al-Quran itu jangan sampai hanya sebagai hiasan almari kita. Jangan sampai hanya menjadi hiasan bopet kita. Ya, nih. Nah, sekalian saya harapkan seluruhnya pada siswa-siswi SNMPTN, ya, jangan sekalipun sehari itu kita tidak membaca Al-Quran. Sak parah-parahnya itu yang baca 1 ayat. Karena itu kitab kita. Masa kalau kita bandingkan antara kita membaca Al-Quran dengan membaca Facebook WA kita, lebih banyak Facebook atau WA. Coba sekarang kira-kira anak sekalian sampean bandingkan ketika sampean menghadap Al-Quran dengan menghadap HP, itu lebih banyak mana waktunya? Terus kita bandingkan antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan kita berikan pengabdian kita kepada Allah, kira-kira itu imbang atau tidak? Padahal nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita urutkan, kalau kita tulis, kita catat, buku agenda itu tidak cukup. Ya. Jadi nikmat itu tidak cukup kalau kita tulis. Karena segala sesuatu yang kita alami di dunia itu adalah nikmat. Ya.
termasuk rasa sakit yang kita alami itu nikmat. Sampean kegigit nyamuk sakit, nikmat. Sampean kesandung batu sakit, nikmat. Dinikmati nanti Lena. Sampean kena batuk, nikmat. Karena sakit itu adalah nikmat dari Allah. Coba bayangkan, ketika sampean sama Allah dicabut rasa sakitnya. Kaki sampean dicabut sama Allah rasa sakitnya. Kakinya tidak terasa belas. Kesandung, kecocok paku, keseret, tidak terasa sakit. Kira-kira enak atau tidak? Ketika sampai naik sepeda motor, digonceng oleh ibunya, kaki sampean keseret sampai habis karena gak kroso. Itu nikmat apa enggak? Nah, dari ini bisa kita lihat, berarti rasa sakit yang kita alami itu nikmat. Ya. Termasuk, maaf, itu ada apa itu penyakit yang ada di kuku itu juga nikmat. Coba tanya ke bapak ibu sampean itu ya, yang ada di ujung kuku jempol kaki biasanya itu juga nikmat. Yang bahasa Inggrisnya kena penyakit kuen itu ya. Itu nikmat. Sampean perhatikan saudara sampean ketika ngurek-ngurek kuku pasti dicium ya. Itu kan membuktikan bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita alami ternyata itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Karena ya semua yang memberikan adalah Allah. Kalian? Terus yang berikutnya, jadi malah HP ini nggak kuat. Ojoan lagi. Ya, saya lanjutkan karena tadi ada yang HP-nya on, ya. Terus hukum yang kedua, ya. Itu adalah as-sunnah. As-sunnah. Apa itu as-sunnah? Segala sesuatu dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga persetujuan Nabi. Itu disebut as-sunnah. Nah, sehingga namanya sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sunnah kauliyah. Ya, kauliyah itu sunnah dari perkataan Nabi. Ketika Nabi itu menyampaikan, ketika Nabi itu melarang, ketika Nabi itu memerintahkan melalui perkataan Nabi, itu disebut dengan sunnah kauliyah. Ya, sunnah perkataan Nabi. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Dari sunnah dari perbuatan Nabi. Nabi tidak menyampaikan tapi Nabi melakukan. Itu adalah sunnah fi'liyah. Ya. Sebagaimana contoh dari gerakan sholat. Itu banyak Nabi itu langsung mencontohkan. Maka Nabi mengatakan, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini termasuk pada sunnah fi'liyah dari perbuatan Nabi. Jadi banyak sunnah dari perbuatan Nabi itu banyak. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana Nabi itu berjalan, bagaimana Nabi itu ketika berbicara dengan sahabat. Ya, itu termasuk sunnah. Ya. Jadi bisa kita contoh karena segala sesuatu yang ada pada Nabi itu adalah contoh bagi kita yang seharusnya kita ikuti. Karena apa? Nabi itu adalah diutus oleh Allah sebagai suri teladan bagi kita. Ya, maka kita sebagai umatnya tidak mau mengikuti apa yang dicontohkan. Padahal Nabi nyontohkan segala sesuatu. Mulai hal yang terkecil sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi mulai hal yang terkecil, Nabi itu sudah mencontohkan. Ya.
Bahkan hal yang terkecil ya cara ini, ketika Rasulullah itu dipanggil oleh sahabat, itu dicontohkan bagaimana ketika menyapa sahabat dengan benar. Ya. Bahkan di sebuah hadis dikatakan Rasulullah ketika dipanggil oleh sahabat, Rasulullah selalu memalingkan istilahnya menghadapkan wajahnya beserta dengan bahunya. Ya, dengan bahunya. Jadi Rasulullah tidak hanya kepalanya saja gini, tapi beserta dengan bahunya. Ya. Ini sebagai perwujudan, sebagai penghormatan kepada orang lain. Ya. Terus yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu sunnah persetujuan Nabi. Artinya dengan sunnah ini Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak memerintah. Ya, nih contoh ketika para sahabat dulu ketika perang, Rasulullah itu sahabat itu kehabisan bekal. Ya, akhirnya ada salah satu sahabat itu menangkap biawak dan disembelih dan dikonsumsi. Ya, saat itu Rasulullah melihat. Ya, Rasulullah tidak melarang sahabat untuk makan itu, Rasulullah juga tidak membolehkan makan biawak itu. Ya. Sehingga sampai sekarang masalah biawak ini menjadi istilahnya menjadi pertengahan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ya. Akan tapi bisa kita urut dengan kejadian-kejadian, dengan asal-usulnya. Kenapa Rasulullah itu mendiamkan? Mungkin dengan alasan Rasulullah saat itu ketika perang, ketika para sahabat kehabisan bekal. Memang dalam hal hukum makanan itu ketika kita dalam terdesak sesuatu yang haram itu boleh kita makan. Ya. Tapi dengan keadaan yang sangat terdesak, tidak ada pilihan lagi. Ya. Kalau di sana ada pilihan daging haram, di sampingnya ada sayuran, ya kita masih tetap belum boleh makan yang haram itu, masih harus makan yang halal. Tapi kalau kita sudah berada di tempat yang sangat terdesak, tidak ada apa-apa lagi, kita di gurun yang ada hanya pasir, ya. Kita kalau tidak makan kita akan mati, ya. Itu boleh, ya. Ini ya sekalian. Jadi sungguhnya dalam agama kita Allah itu sudah memberikan memberikan kemudahan. Karena Allah itu tidak pernah menyulitkan untuk hambanya. Allah selalu memberikan kemudahan bagi hambanya, ya. Dan Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan hambanya, ya. Memang manusia di bumi ini dalam proses ujian. Kita itu diuji. Karena kalau kita urut dari sejarah, manusia itu aslinya adalah penduduk surga. Kita aslinya penduduk surga. Nah, sekarang melalui skenario Allah, kita berada di dunia dan melalui proses ujian. Dan nanti mudah-mudahan kembalinya kita juga ke surga kembali. Mudah-mudahan. Ya, tinggal tergantung kita mau kembali ke surga atau tidak. Karena tampaknya manusia itu kalau dikasih dua pilihan gini, dua pilihan. Pilihan pertama, jalan itu lurus, jalan itu nyaman, jalan itu penuh dengan kenikmatan buah-buahan di pinggirnya, tapi ujungnya jurang. Yang satu, jalan itu terjal, kanan kiri itu gersang, tapi ujungnya adalah penuh dengan keindahan. Itu ternyata manusia itu sekarang itu lebih banyak memilih yang jalan pertama, jalan yang kelihatannya itu penuh dengan kenikmatan, walaupun tahu
Walaupun tahu setelah itu adalah jurang. Ya. Tapi tidak memilih jalan yang terjal walaupun tahu di akhirnya itu adalah penuh dengan kenikmatan. Ya. Maka dari itu kita pilih untuk mencapai sesuatu kenikmatan, mencapai sesuatu keindahan, kita harus melalui proses dari sengsara dulu. Ya, harus. Nah, ini kita di dunia seperti itu. Ya, kita di dunia itu sama Allah diuji dulu. Ya. Sebagaimana dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, manusia itu memang benar-benar akan diuji oleh Allah. Ya. Ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah. Innallaha ma'as sabirin wa la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashkurun. Wala nabluwannakum, sungguh akan aku uji kamu sekalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan. Jadi manusia itu akan diuji dengan yang pertama ketakutan. Ya sekarang ini kita diuji dengan ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan dengan wabah, ketakutan dengan macam-macam sebagainya. Ya, ini. Dan kelaparan. Walju, dan kelaparan. Ya. Ini. Wanaksi minal amwal, dan kekurangan harta. Dan kekurangan buah-buahan. Ya. Itu ujian dari Allah. Maka barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Ini sekalian. Jadi intinya pada hari ini yang saya sampaikan tentang cover tentang Al-Islam. Jadi tidak mungkin saya menyampaikan mendetail tentang Al-Islam pada saat ini, ya. Jadi pada masa MPLS ini kita hanya memberikan cover. Oh, di SMP Muhammadiyah itu dikenal dengan Al-Islam. Itu apa dan bagaimana, ya. Itulah yang saya sampaikan. Jadi Al-Islam itu adalah seperti yang saya sampaikan di atas tadi, ya. Dan kita sebagai orang Islam disebut dengan Muslim. Kita punya sumber hukum yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bisa mengikuti dan taat kepada perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah dan mengikuti apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasul kita, yaitu Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih kepada anak-anak sekalian, para peserta EPLS di SMP Muhammadiyah 6 bulan ini. Mungkin dari materi hari ini kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa membuka awal dari angan-angan kita, ya, sehingga angan-angan kita dulu yang pemahamannya terbalik bisa membalik. Artinya membalik kepada yang benar, bukan membalik kepada yang salah. Ya, mungkin saya coba sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab. Nah, ini ternyata ada waktu. Ya, saya takutnya di stop nanti. Dan ada waktu tanya jawab kepada anak-anakku yang mungkin ada yang masih ganjel atau perlu ditanyakan. Boleh dipertanyakan. Kalau bisa jawab ya saya jawab. Kalau tidak bisa ya PR berarti ya. Ya, besok saya jawab ketika saya sudah nemu jawabannya. Ya, mungkin anak sekalian. Silap yang mau bertanya mic-nya dihidupkan.
Oh, saya ngasih pertanyaan. Terus jawabannya? Pertanyaannya bisa lewatan Mas? Langsung di sini apa dikirim? Oh, ya. Baik, teman sekalian, karena saya tunggu dari anak-anak peserta MPLS tidak ada yang bertanya, ya. Mungkin karena kita baru kenal, ya. Karena nanti kalau sudah kenal biasanya pertanyaannya tidak leren-leren ya. Ya. Baik, saya kasih pertanyaan yang mudah. Ya. Untuk anak-anakku, ya, sebutkan 3 macam sunnah. 3 macam sunnah yang saya sampaikan tadi di atas. Ya, sekali lagi saya sampaikan, sebutkan 3 macam sunnah Rasulullah. Ya. Bisa silakan, bisa langsung apa ditulis. Sudah ya? Jadi pertanyaannya hanya satu itu, mudah-mudahan ingat dan dikumpulkan. Ya, mungkin dari saya ucapkan sekian. Terima kasih. Saya akhiri warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sampai langsung ada suara nih. Kalau sing punten lho, Pak, sing aktif terus. Ora. Enggak ngerti boleh, enggak ngerti. Tulis aja enggak apa-apa nanti. Nanti aja tadi. Disampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.